Halo guys, jumpa lagi nih sama Ayo Jalan. Kali ini gue ada di Aston Bogor and Resort. Lokasinya tuh ada di dalam kompleks Bogor Nirwana Residence. Nah ini gue kebetulan nginepnya di kamar 3326 di Tower 3. Yuk, check it out. Nah, ini kita udah sampai di depan kamarnya. Di sini tuh ada belnya. Tapi kayaknya nggak hidup ya kayaknya. Masuk. Nah, kita udah sampai di dalam kamarnya nih. Nah, pas kita masuk dalam kamarnya, di sini tuh ada fire exit tower. Jadi tuh terus kemudian di sini juga ada lubangnya untuk ngintip-ngintip keluar. Nah, nextnya di sini ada lemari es. Ini lemari esnya bisa untuk banyak sih ya, walaupun satu pintu. Kemudian di sini juga ada microwave. Terus di sini juga ada untuk cuci piring. Terus disediain juga mineral water ada 4. Ada teko pemanas, terus gelasnya ada 4. Nah, ini karena di sini tuh kapasitasnya hanya untuk 4 orang kebetulan. Tapi kalau misalkan lagi Covid ini dia bisa sampai 6 orang gitu. Nah, kemudian juga disediain teh, kopi dan gula dan lain-lainnya. Kemudian di sebelah sini juga disediain meja makan, ini untuk 4 orang juga. Nah, setelah tadi dari dining table-nya, kita beralih ke kamar mandi tamunya. Di sini tuh ada 2 kamar mandi by the way. Nah, ini kamar mandinya ada satu di luar, satu lagi di kamar utama. Nah, ini kamar mandi yang tamunya bentukannya seperti ini. Nah, ini di sini ada wastafel. Ada wastafel dikasih sama sabun batang. Kemudian 2 cangkir untuk kumur-kumur. Kemudian di sini ada hand towel, ada tempat sampah. Terus di sini ada toilet. Nah, ini untuk cebokannya ada ya, ada bidetnya nih. Kemudian ini airnya kita coba ya. Nah, airnya lumayan keras. Terus disediain ada sisir, ada untuk shaving, ada juga untuk sikat gigi, dan ada tisu cadangan juga. Nah, setelah itu di sebelah sini disediain 2 handuk mandi, handuk besar. Nah, bagusnya di sini tuh ada room showernya. Jadi airnya tuh nggak gampang keluar. Nah, di sini showernya cuma ada di atas aja. Jadi untuk yang muslim agak susah ya untuk berwudu. Di sini juga disediain conditioning shampoo sama shower gel. Nah, di sini tuh untuk airnya ya agak aneh ya, biasanya di bawah sini. Nah, ini di sebelah sini. Nah, setelah tadi dari kamar mandi tamunya, kita beralih ke kamar yang kedua ya. Ini bukan master bedroom. Nah, di sini tuh bentukannya dia twin bed yang terpisah. Tuh. Jadi ada 2 kasur. Nah, ini gue tuh belum ganti celana sih, jadi nanti aja ya untuk mencobanya. Kemudian di sini juga ada lampu baca. Nah, ini tuh. Tuh. Oh ya, di sini tuh view-nya mungkin agak kurang ya. Jadi tuh kelihatannya kemana tuh. Terus juga kemudian di sini disediain bathrobe, jadi untuk setelah mandi ataupun berenang kalian bisa pakai. Terus disediain 2 sandal, tapi sandalnya agak imut-imut ya, ya kan? Kayaknya kakinya agak jeber gitu. Nah, nextnya di sebelah sini itu ada gantungan, ada 3. Cuman gue belum nemuin untuk safe deposit box-nya. Nah, di sini juga bisa untuk tempat tas ataupun koper. Nah, kita udah sampai nih di master bedroomnya. Nah, sebelum kita masuk ke master bedroomnya, di sini tuh ada kaca yang ukurannya setengah badan, agak kecil ya. Nah, yuk kita masuk ke master bedroomnya. Nah, kita udah sampai di master bedroomnya. Nah, master bedroomnya ini spesialnya tuh ada TV di kamarnya. Nah, kalau tadi yang di kamar yang kedua itu kan nggak ada TV ya guys. Kemudian juga nanti ada kamar mandi. Kemudian ukuran kasurnya ini king size. Nah, kebetulan di kamar ini kita mendapatkan view yang ke sungai ya. Bisa dilihat nggak sih? Ke sungai tuh. Mungkin ada aliran-aliran sungainya gitu.
Nah ini ada juga jogging tracknya ya di luar. Kemudian di lemarinya dulu ya. Nah ini di lemarinya disediain lagi satu bathrobe sama 2 hanger. Ya 3 lah sama yang dipakai sama bathrobe-nya. Nextnya di sini, oh di sini ada 3 lagi nih bathrobe. Hangernya. Kemudian ada center emergency. Kemudian nah di sini tuh ada safe deposit box-nya di situ. Jadi lokasinya ada di kamar utama. Ini untuk laundry-nya, biaya laundry-nya ada di bawah. Jadi tuh ada harga-harganya. Nah, untuk kalian yang muslim di sini tuh ada kiblatnya ya, ada kiblatnya. Jadi di sebelah sini, di atas lemari sini ya kelihatannya ya. Oke, nextnya kita ke kasurnya. Nah, ini kasurnya ini ukurannya tuh king size, terdapat 2 bantal besar. Kayaknya agak yang besaran yang belakang ya daripada yang depan. Jadi ada 4 lah, totalnya ada 4. Kemudian di masing-masing sudutnya tuh ada meja, ada colokan, terus ada untuk saklar lampunya nih di sini. Nah, by the way, untuk di ruangan ini, di kondotel ini kan tipenya kondotel 2 bedroom yang deluxe. Nah, ini untuk AC-nya sendiri itu dia di remote-nya itu hanya 1 remote di luar. Jadi kalau misalnya kalian dimatiin 1 itu akan mati semua. Nah, di master bedroom-nya sendiri ini dia tuh terdapat 2 jendela. Tadi 1 jendela itu yang menghadap ke luar itu, yang ke sungai sebelah sana, yang agak besar. Kemudian 1 jendelanya lagi tuh kecil nih, jadi hanya untuk penerangan aja. Oke. Dan oh ya tadi gue lupa ngasih tahu di masing-masing sudut di kasur di master bedroomnya ini tuh terdapat lampu untuk baca kali ya bisa. Nah ini juga ada hiasan dinding yang cukup unik, gambar rusa atau kijang. Oke, yang terakhir adalah kamar mandinya. Nah ini kamar mandi di master bedroomnya itu menurut gue nggak ada yang spesial sih, jadi nggak ada bathtubnya. Jadi itu hanya ada shower room. Ini 1 shower room seperti tadi kurang lebih ya. Beserta ada sampo. Kok sabunnya nggak ada ya, nanti mungkin bisa minta sabunnya. Terus kemudian ini seperti tadi juga hanya ada 1 shower di sebelah sini. Terus juga dia bagusnya udah dipisahin sama pintu, jadi kalau misalnya kalian mandi ataupun berwudu airnya nggak keluar becek keluar gitu. Nah di sebelah sininya ada wastafel, begitu masuk ada wastafel. Ada 2 gelas. Nah ini dikasih hair dryer ya, tadi kayaknya nggak ada hair dryernya. Kemudian di sini juga ada hand towel, terus ada sabun tangan, kemudian ada ininya toiletnya beserta bidetnya untuk cebokan. Kemudian ini seperti tadi juga sama aja. Nah di sini juga disediain 2 handuk lagi. Kemudian di pojok sana juga ada tisu untuk cebokan. Nah di sini by the way di sini juga ada untuk gantung pakaian nih guys. Jadi kalian kalau misalnya buang air ataupun mandi tinggal gantungin aja di sini. Kita beralih ke living roomnya. Nah ini karena living roomnya hanya untuk kondotelnya hanya untuk 4 orang, jadi hanya ada 4 ini ya, 4 kursi, 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa dijadikan juga untuk extra bed lah gitu. Kemudian di sini ada 1 meja yang cukup besar. Nextnya adalah di sini ada TV-nya nih guys. Nah ini TV-nya kayaknya kurang lebih 40 inch ya kayaknya ya, 40 inch. Terus juga gambarnya cukup jelas. Ini karena udah pakai kabel TV. Nah di sini juga tersedia telepon. Nah ini karena selama COVID jadi nggak ada buku-buku ya. Nah ini hanya kita tinggal scan aja di QR code ini, kemudian kita tinggal pesen deh mau makan ataupun butuh bantuan apa-apa. Oh ya by the way di sini tuh remote AC-nya di sebelah sini nih. Jadi kalau misalnya ini dimatiin kayaknya 1 kondotel ini akan mati semua. Terus ini ada saklar sebelah sini. Nah terus untuk di living room-nya sendiri ini tuh AC-nya tuh ada di ujung-ujung atas ini nih. Jadi agak nggak begitu kelihatan ya. Jadi itu AC-nya AC sentral, jadi bukan AC split. Nah setelah tadi dari living room-nya kita beralih ke balkonnya nih. Jadi untuk kondotel ini dia memiliki balkon. Nah di sini ada balkon. Nah ini ada 2 kursi untuk santainya di sebelah sini. Ada meja kecil juga. Kemudian di sini udah ada ininya ya, railingnya. Jadi untuk anak-anak kecil mungkin lebih aman kali ya. Nah ini kebetulan dapat kamarnya tuh view-nya ke sungai sebelah sana. Tuh. Mungkin bisa di zoom kali kalau nggak kelihatan. Nah
Terus juga di sini kayaknya ada jogging tracknya ya, kalau kalian bisa lihat. Tuh. Terus kalau ngeliat ke sana kayaknya ke daerah perumahan-perumahan. Tuh. Nah guys, kita udah sampai di kesimpulannya. Nah kali ini gue nginep ya di Aston Resort Bogor. Lokasinya tuh ada di kompleks BNR. Nah untuk kelebihannya sendiri, dia itu merupakan family hotel. Jadi tuh di sini tuh banyak kolam renangnya beraneka ragam. Kemudian ada mini zoo-nya juga ya, walaupun burung-burungan, tempat burung. Kemudian ada jogging track-nya juga. Kemudian fasilitas lainnya juga dia tuh memiliki kamar yang tipe kondotel yang seperti gue review ini. Jadi dia hanya 2 kamar dan ada ruang tamunya dan bisa ditambah dengan extra bed gitu. Kemudian untuk sarapannya overall enak, komplit. Nah sarapannya ini sendiri tuh dibagi jadi 2 waktu. Nah kalau misal kalian kamar dapatnya ganjil, itu waktunya itu dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian kalau misal kamarnya genap itu kayak gue, dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kemudian apalagi ya? Untuk yang tipe kondotel ini semuanya tuh memiliki balkon. Nah, tergantung kalian dapat yang di kamar berapa. Nah, kebetulan gue dapat yang di lantai 3, kamar 3326. Nah, ini view-nya tuh agak ke belakang di sungai-sungai. Nah, terus untuk kelebihannya sendiri dia tuh parkirannya luas, kemudian staffnya ramah-ramah. Kemudian kamarnya juga cukup ya lumayan lah gitu. Cuman nah ini untuk kekurangannya sendiri, dia tuh untuk kamar mandinya menurut gue ya perlu ditingkatkan lagi ya kebersihannya ya. Kemudian juga untuk jika kalian nginep di tower 3 ini, kalian harus siap-siap jalan agak lebih jauh dibanding di tower 2 ataupun 1, karena ini agak di paling ujung gitu, dan ini nggak ada shortcut untuk jalan ke tower 3-nya ini. Kemudian untuk wifi-nya juga kencang. Terus apalagi ya, so far sih itu aja sih kelebihan dan kekurangannya. Nah demikian nih review dari Ayo Jalan. Kalian komen dong kalau misalkan ada villa atau hotel ataupun resort yang perlu gue review lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.